Kabar besar datang dari Bank Indonesia. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa Presiden telah menerima surat pengunduran diri Peri dan akan memproses pemberhentiannya secara hormat sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sementara, jabatan Gubernur BI dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior, Destri Damayanti. Kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan undang-undang yang berlaku, terutama kita mengacu kepada undang-undang Bank Indonesia. Maka yang pertama, Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama 7 tahun memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah istri. Yang membuat kabar ini langsung menjadi perhatian publik adalah momennya. Dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah menjadi sorotan karena terus mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut memicu berbagai kekhawatiran di masyarakat, mulai dari potensi kenaikan harga barang impor, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat. Memang, menjaga stabilitas nilai rupiah merupakan salah satu tugas utama Bank Indonesia. Namun perlu dipahami juga bahwa pergerakan nilai tukar tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan BI. Ada banyak faktor lain yang ikut berperan, seperti kondisi ekonomi global, arus modal asing, kebijakan fiskal, hingga sentimen pasar internasional. Meski demikian, di mata masyarakat awam, satu pertanyaan tetap muncul. Kalau rupiah terus melemah, bukankah publik akan melihat Gubernur BI sebagai sosok yang paling bertanggung jawab? Itulah sebabnya pengunduran diri Peri Warjio memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Apakah keputusan ini murni karena alasan pribadi, seperti yang disampaikan pemerintah? Ataukah waktu pengunduran dirinya yang bertepatan dengan tekanan terhadap rupiah membuat masyarakat sulit mengabaikan berbagai pertanyaan tersebut? Mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Indeks kita juga habis, Pak. Merosot turun. Di mana indeks seluruh dunia sejak perang tembak rudal itu tanggal 28 Februari, apa yang terjadi terhadap indeks dunia itu terjadi pada seluruhnya, dan mereka sudah rebound, bahkan sudah plus, dan Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20%. Ini kan bagaimana global mempertanyakan salah satu, ada banyak faktor, tetapi mempertanyakan kualitas Bank Indonesia, bank sentral kita ini. Apa yang terjadi saat ini menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust
Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik. Hingga saat ini, pemerintah menyatakan bahwa Peri Warjio mengundurkan diri atas alasan pribadi dan tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai alasan tersebut. Pemerintah juga meminta pelaku pasar tetap tenang dan memastikan proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia berjalan sesuai aturan. Namun, netizen tentu punya cara berpikir sendiri. Ada yang berpendapat bahwa mundurnya seorang pejabat di tengah tekanan ekonomi adalah bentuk tanggung jawab. Ada pula yang justru bertanya, apakah pergantian pemimpin BI akan benar-benar mampu mengembalikan kepercayaan pasar dan memperkuat rupiah? Karena sesungguhnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia tidaklah ringan. Menjaga inflasi tetap terkendali, mempertahankan stabilitas sistem keuangan, sekaligus menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terus tertekan adalah pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti satu orang. Yang kini menjadi perhatian adalah siapa sosok yang nantinya akan ditunjuk sebagai gubernur Bank Indonesia definitif. Pasar tentu berharap pengganti Peri Warjio memiliki kredibilitas, independensi, dan kemampuan menjaga stabilitas moneter. Sebab, dalam dunia ekonomi, kepercayaan investor seringkali sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap siapapun yang memimpin Bank Indonesia ke depan mampu mengembalikan optimisme terhadap perekonomian nasional. Karena bagi rakyat kecil, yang paling terasa bukan siapa nama gubernurnya, tetapi apakah harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, usaha tetap berjalan, dan nilai rupiah mampu kembali stabil. Kalau menurut kalian, apakah mundurnya Peri Warjio akan menjadi awal perbaikan kepercayaan pasar? Atau justru membuat tantangan Bank Indonesia semakin berat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.